Beliau mengatakan dalam sebagian hadisnya tentang ziarah ke makom beliau. Masya Allah, tentang ziarah ke makom beliau. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang ziarah ke kuburanku, kata Nabi, maka wajib dia mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah. Ini ada kekhususan. Ini ada kekhususan. Kita berbuat ihsan dan salawat salam kepada Nabi bisa dari manapun juga. Kita membacakan salam kepada Nabi bisa dari manapun juga. Tapi ada yang tidak bisa kita dapatkan kecuali kita dekat dengan Rasulullah SAW secara fisik, yaitu dengan kuburannya, karena jasad Nabi diyakinkan ada di dalam kuburan tersebut. Paham? Jasad Nabi kita itu wajib diyakini ada di dalam kuburannya. Begitu pula jasad Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada kuburan Nabi, kuburan Rasul manapun di muka bumi yang bisa diyakini 100% bahwa jasadnya ada di situ, kecuali hanya satu, kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala jami'i ni'amih allati la tuhsa wa milalih allati la tustaqsa, khususan ala ajalliha wa a'laha wa akramiha wa aghlaha wa a'zamiha wa azkaha, ala wa huwa wujudu wa maulidu wa bi'athatu nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa nashkuruhu tabaraka wa ta'ala ala an ja'alana min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, dan juga keluarga besar komplek perumahan Pohon Mangga Regensi Rancamanyan, yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, dan semua saudara-saudara yang ikut menyimak
melalui media sosial dimanapun berada, baik yang live maupun yang mengikuti setelahnya lewat rekamannya. Wabil khusus sahibul bait, saudara kita Kang Dadan sekeluarga yang menjadi wasilah acara ini hadir, menjadi wasilah kita semua bisa hadir dalam acara yang mulia ini. Semoga kita semua oleh Allah dihujani dengan hujan rahmatnya, hujan barakahnya, hujan ampunannya, hujan keridhaannya, hujan anugerahnya, hujan hidayahnya, hujan taufiknya, hujan pertolongannya, hujan rizkinya, hujan segala kebaikan di dunia kita dan di akhirat kita semua. Kita semua kumpul bersama-sama dengan niat kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah mencari ilmunya, hadir dalam majlis ilmunya, yang mana ilmu Allah mencakup satu pengetahuan tentang Allah, yaitu ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, pokok-pokok agama. Lalu juga ilmu Allah itu pengetahuan tentang Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pokoknya adalah aqaid nabawiyah, akidah-akidah yang berhubungan dengan kenabian, dengan kerasulan. Juga ini bagian daripada usuluddin juga. Lalu setelah itu akidah-akidah yang berkaitan dengan apa-apa yang kita dengar dari Allah, dari Quran, dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan mutawatir yang berkaitan dengan akidah ini, seperti tentang hal-hal yang gaib, termasuk tentang malaikat, termasuk tentang apa-apa yang akan datang, tentang tanda-tanda kiamat, tentang kiamat, tentang alam barzakh, tentang nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur, tentang hari kebangkitan, tentang dikumpulkannya semua makhluk di mahsyar, tentang hisaban, dihisab semua perbuatan-perbuatan manusia, bangsa jin, semua diperhitungkan oleh Allah, diperiksa oleh Allah, dan segala nikmat yang Allah
berikan kepada semua manusia dan bangsa jin waktu di dunia akan diperiksa oleh Allah. Hidup ini akan diperiksa oleh Allah. Kemudahan ini akan dipertanyakan oleh Allah. Dan segala rizki yang Allah rizkikan kepada kita semua akan dipertanyakan oleh Allah. Jabatan yang kita duduki akan dipertanyakan oleh Allah. Ini disebut dengan hisab, lalu juga ditimbang semua amal. Lalu juga dilewatkan di atas siratal mustaqim. Dan juga tentang surga dan semua kenikmatan surga dan pertemuan ahli surga dengan Allah di surga, dan tentang neraka, warna-warni siksa neraka dan keabadiannya orang-orang yang kafir dan bangsa syaitan dan juga bangsa jin yang kafir di neraka abadi. Lalu yang disebut dengan ilmu Allah adalah pengetahuan tentang ajaran Allah, tentang hukum-hukum yang Allah bentangkan kepada kita manusia dan juga bangsa jin dalam kehidupan semuanya di dunia ini, yaitu perintahan-perintahan Allah kepada hal-hal yang Allah perintahkan dan larangan-larangan Allah daripada melakukan hal-hal yang Allah larang, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, kemaslahatan bagi manusia dan bangsa jin di dunia, dikubur di akhirat. Allah simpan dalam ketaatan manusia dan bangsa jin kepada aturan-aturan Allah tersebut. Siapa yang melakukan perintah-perintah Allah, di sana ada kebahagiaan, di sana ada keselamatan, di sana ada kemuliaan yang hakiki dan abadi, ada kemaslahatan hidup. Begitu pula di dalam menjauhi semua larangan-larangan Allah, di sana ada kebahagiaan, di sana ada keselamatan, di sana ada keberuntungan, di sana ada kemuliaan yang hakiki dan abadi, di sana ada kemaslahatan hidup. Dan barang siapa yang menyalahi aturan Allah, tidak melakukan apa yang Allah perintahkan dan atau melakukan apa yang Allah larang, maka berubah kehidupan manusia dan bangsa jin menjadi kacau. Manusia dan bangsa jin ketika itu akan merasakan kebalikan daripada yang tadi disebutkan, yaitu kebalikan dari selamat, kebalikan dari bahagia, kebalikan dari mulia, kebalikan dari keberuntungan. Bukan cuma di dunia, tapi ketika masuk ke alam kubur akan merasakan buahnya yang lebih buruk daripada yang dirasakan di dunia. Ketika bangkit dari alam kubur akan merasakan yang jauh lebih buruk ketimbang apa yang dirasakan di kubur, sampai negeri keburukan.
yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah yang disebut dengan ilmu Allah juga adalah pengetahuan tentang cara menyembuhkan jiwa dari semua penyakit-penyakit jiwa, yaitu sifat-sifat yang tercela. Menyembuhkan jiwa dari sifat riya, dari ujub, dari sombong, dari hasud, dari dengki, dari suudzon, dari sifat pemarah, dari banyak lagi sifat-sifat yang tercela. Semua sifat yang tercela adalah penyakit dalam jiwa, penghalang hubungan antara hati dengan Allah Jalla Jalaluhu, dan juga penghalang anugerah-anugerah yang Allah akan berikan kepada kita. Kita halangi dengan sifat yang buruk yang kita biarkan bersemayam dalam jiwa kita, termasuk penghalang ijabah doa. Kalau masih ada dalam jiwa kita sifat yang buruk, maka sulit doa dikabulkan oleh Allah. Maka kita temukan para wali-wali Allah, para nabi Allah, doanya sacidul metu, seucap nyata. Kenapa? Karena beliau adalah manusia-manusia yang suci jiwanya dari semua sifat-sifat yang tercela, yang sehat jiwanya dari seluruh penyakit-penyakit hati. Maka ilmu yang wajib kita kuasai diantaranya adalah kita mengetahui penyakit-penyakit jiwa. Apa saja penyakit jiwa yang dikhawatirkan bersemayam dalam jiwa kita. Bagaimana cara menyembuhkan jiwa dari semua penyakit-penyakit tersebut? Dan bagaimana cara membangun sifat-sifat yang terpuji dalam jiwa kita? Ini bagian daripada ilmu Allah yang harus dicari oleh kita dari guru-guru ahlinya. Karena kalau kita salah mencari guru, tidak sesuai dengan keahliannya, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena terkadang seseorang menjadi guru, tidak semua keilmuan dia kuasai. Ada yang dikuasai dari sisi keilmuan, tapi tidak semua ilmu dia bisa mengamalkannya. Ada yang sudah bisa mengamalkannya, tidak semua juga guru dia bisa mengamalkannya dengan thariqah. Kenapa? Karena pengamalan dengan thariqah akan berbeda dengan pengamalan tanpa thariqah. Apa itu thariqah? Thariqah itu dengan penyelaman. Thariqah itu adalah al-akhlaqul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Thariqah itu adalah sifat-sifat yang terpuji. Thariqah itu adalah dengan keyakinan yang sempurna. Thariqah itu adalah dengan penuh cinta dan takzim di dalam mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, tidak merasa terpaksa.
Dalam mengabdi kepada Allah penuh kerinduan kepadanya. Dalam mengabdi kepada Allah juga yang disebut thariqah penuh dengan kekhusyuan dan tawadhu, merasa diri ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Hilang pengakuan-pengakuan dalam diri. Ana, nahnu, saya, kami, saya punya, li, lana, ingli, dan menurut saya, hemat saya, dan sebagainya. Terus saya yang dibarengi dengan rasa sombong. Saya ini yang dibarengi dengan pengakuan. Berbeda dengan saya yang sama sekali tidak ada perasaan saya mampu, saya bisa, saya tahu. Tidak merasa memiliki. Dibarengi dengan rasa tawadhu, dibarengi dengan keyakinan bahwa semuanya oleh Allah, semuanya milik Allah, semuanya dari Allah, semuanya atas kehendak Allah, semuanya dengan kekuasaan Allah, semuanya dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya hanyalah sebab semata. Saya punya hanyalah sebab semata. Saya tahu hanyalah sebab semata. Kalau itu tidak apa-apa. Orang-orang yang suci, jiwanya sehat dari semua penyakit-penyakit hati, sehingga karena sehatnya jiwanya dari semua penyakit-penyakit hati, hatinya terang. Hatinya melihat kepada hakikat. Hatinya melihat kepada segala yang Allah rahasiakan kepada yang lainnya. Terbuka hijab. Penghalang-penghalang semua robek. Ketika hati ini suci dari segala kotoran-kotorannya. Nah, untuk sampai ke situ tentu diperlukan ilmunya dan ahlinya, yaitu orang-orang yang hatinya sudah bersih. Dan ini tentunya tidak sembarang. Tidak sembarang ustaz, tidak sembarang mubalik, tidak sembarang mu'allim, tidak sembarang da'i, tidak sembarang alim, tidak sembarang. Allah. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan ulama-ulama yang oleh Allah dikasih keahlian dalam keilmuannya, dalam pengamalannya, dalam akhlakul karimahnya, sampai dalam kema'rifatannya kepada Allah. Sehingga kita semuanya kalau bertemu dengan ulama yang seperti itu, maka peganglah dengan teguh dan gigitlah dengan geraham. Jangan dilepas sampai kita mati. Karena kita jika bisa bersama dengan ulama seperti itu,
disitulah kebahagiaan kita dan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Karena kita tidak akan bisa mengamalkan kepada ajaran Allah tanpa guru. Kita tidak akan bisa menguasai ilmu Allah tanpa guru. Tidak akan bisa dengan otodidak. Untuk bisa mengenal Allah itu tidak bisa dengan otodidak. Untuk bisa menguasai ajaran Allah tidak bisa dengan otodidak. Tidak bisa hanya dengan baca buku-buku bacaan. Atau kita cari di Google. Ya. Tidak bisa. Karena yang disimpan di Google juga itu tidak bisa dipastikan semuanya benar. Bahkan sering Abu Yahya dan para ulama yang lain juga sama setelah memeriksa Google, yang di sana sengaja disimpan oleh sebahagian orang-orang yang menyimpan ajaran agama Islam, permasalahan-permasalahan dalam Islam, ilmu-ilmu keislaman ditaruh di Google. Ternyata ketika sudah diperiksa oleh para ulama-ulama ahli, banyak sekali di situ yang menaruh keilmuan agama dengan salah, yang menaruh jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan para penanya dalam urusan agama, fatwa-fatwanya banyak yang salah. Maka para ulama mewanti-wanti jangan sampai kita berguru ke Mbah Google. Ya. Kan di Google juga ditaruhnya oleh manusia. Manusianya kan tidak tahu apa ini alim betul-betul ulama yang terpercaya dalam keilmuannya, terpercaya di dalam fatwanya, ataukah dia masih belajar naruh di Google, ataukah dia punya pemikiran yang nyeleneh, dia punya pendapat yang menyimpang daripada pendapat-pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Buya sengaja memeriksa Google, sengaja tanya masalah anu muncul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ternyata banyak sekali begitu muncul jawaban-jawabannya jauh daripada jawaban-jawaban para ulama-ulama ahli, terkhusus para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka kita jika ingin selamat harus cari dulu sosok guru yang mumpuni, ilmunya mumpuni, amaliyahnya bisa jadi imam saya, bisa jadi contoh akhlaknya semua, bisa jadi uswah hasanah bagi saya, sifat-sifatnya, kehidupannya, gerak-geriknya bisa jadi uswah hasanah bagi saya, bisa jadi guru bagi saya, bukan hanya ceramahnya saja. Karena orang jahat juga ceramahnya bisa dibikin baik. Orang yang bukan ahli amal ibadah dalam ceramahnya bisa hebat tuh ceramah. Orang yang akhlaknya masih bejat, ceramahnya bisa bagus itu ceramahnya. Dan ceramah itu hanya bisa ditangkap oleh telinga saja. Benar menurut telinga, tapi belum tentu benar menurut mata. Coba lihat oleh mata, apakah dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang diceramahkan atau tidak. Buya sering ngobrol dengan anak-anak Buya.
bahwasanya dari bodoh sampai menguasai ilmu itu jauhnya seperti bumi dan langit. Di sini kita perlu perjuangan untuk menguasai keilmuan itu. Lalu setelah menguasainya, dari tahu sampai bisa mengamalkan sama, itu harus belajar lagi seperti bumi dan langit. Dari bumi ke langit. Jangan dulu berbicara masalah-masalah yang sifatnya berat-berat, yang enteng-enteng saja. Yang enteng-enteng saja. Kita belajar menerapkan sunnah Rasulullah SAW dalam hidup. Contoh, bagaimana kita bangun tidur. Dalam ajaran Nabi, bangun tidur itu jangan terdahului oleh waktu subuh. Artinya kalau bangun harus sebelum subuh. Bagaimana cara bangun? Sunnah Rasul gunakan. Cara bangun, bagaimana cara bangun? Kan kalau dalam ajaran sekolah, bangun tidur, terus mandi, terus jangan lupa menggosok gigi, terus habis mandi ku tolong ibu, terus membersihkan tempat tidurku. Ini kan bukan ajaran agama, ini ajaran sekolah. Ini lagu ini kan yang bikinnya siapa? Kalau ajaran Nabi kita kan bukan begitu. Tidur harus bagaimana tidur itu? Tidur harus punya wudhu. Tidur harus dalam keadaan suci dari najis, dari hadas besar, hadas kecil. Lalu tidur juga harus menghadap ke kiblat dada kita. Walaupun ranjangnya kemana tahu, yang penting kita tidurnya dadanya kemana? Ke kiblat, kan? Kita pas mau tidur harus berzikir. Ada zikir-zikir yang diijazahkan sebagiannya langsung dari Rasulullah SAW. Sebelum tidur bertobat dulu kepada Allah. Mau tidur itu harus membayangkan bahwa kita itu mau tidur itu boleh jadi kita mati dalam keadaan tidur. Ketika kita bangun boleh jadi kita di alam kubur nanti kita bangun. Maka ketika mau tidur harus dipastikan dulu kita tidak punya kesalahan. Baik kepada Allah, caranya dengan bertobat. Tidak punya kesalahan maupun kepada sesama manusia, caranya dengan minta maaf. Saya tadi sudah pernah buruk sangka kepada si A, telepon dulu mau tidur, maaf, saya sudah suudzon kepada kamu, ya, maaf saya. Pastikan dulu. Ini cara tidurnya orang yang beragama Islam, cara tidurnya orang yang beriman. Bukankah kita iman kepada kematian? Bukankah kita iman kepada alam kubur? Di kubur ada nikmat dan ada siksa kubur. Bukankah kita iman kepada akhirat? Bukankah kita juga tahu bahwa kematian itu bisa saja datang dalam keadaan, ya, dalam situasi kondisi, ya, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, dan kita tidak tahu kita mati sedang apa, kita mati di mana, kita mati itu kapan. Maka orang mau tidur, orang beriman ajarannya tidurnya begitu. Istighfar dulu, taubat dulu, perbaharui hubungan kita dengan Allah. Masya Allah, berdoa kepada Allah, bersalawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap mau tidur dalam keadaan suci. Lalu bangun sebelum subuh. Bangun tidur langsung mengingat Allah. Bangun tidur langsung bersyukur kepada Allah sudah dihidupkan lagi oleh Allah.
Berapa banyak orang yang tidur dibangunkannya di kubur. Tapi kita begitu bangun tidur masih dihidupkan di dunia. Siapa yang mengatur segala sesuatu kita? Allah. Ingat Allah. Bangun tidur itu harus ingat Allah. Lalu puji Allah, memuji kepada Allah, syukur kepada Allah. Setelah itu baru terus ke kamar mandi, terus mandi, ya, terus wudhu. Nah, bersihkan badan kita. Mandinya juga diniatkan mandinya agar menjadi ibadah. Niat mandi mau sholat, niat mandi mau zikir, niat mandi mau baca Quran, niat mandi mau sholawat, niat mandi mau hadir di majelis ilmu, niat mandi mau bertemu dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, menghormati mereka. Bukan? Niat mandinya seperti itu. Nah, kita wudhu. Setelah itu sholat dulu. Nah, sholat minimal 2 rakaat. Setelah sholat berdoa, karena itu adalah saat ijabah doa. Pokoknya dari jam 12 sampai subuh, lewat tengah malam sampai subuh, itu adalah saat ijabah doa. Itu saat Allah hajat besar. Allah menantang kita yang mau ampunannya. Allah menantang kita yang mau petunjuknya. Allah menantang kita yang mau rizkinya. Allah menantang kita yang mau pertolongannya. Hal min mustaghfir, kata Allah. Hal min da'in, hal min mustarziqin, hal min mustahdin. Ayo, siapa yang ingin ampunanku, mintalah kepadaku saat ini, pasti aku mengampuni. Ayo, siapa yang punya permohonan ingin dikabulkan olehku, mintalah kepadaku saat ini, berdoalah, pasti aku akan mengabulkan. Ayo, siapa yang ingin petunjukku, mintalah petunjuk kepadaku saat ini, pasti aku memberikan petunjuk. Ayo, siapa yang ingin rizki dariku, mintalah rizki kepadaku saat ini, aku akan memberi rizki. Ini di dalam hadis disebutkan. Berdoa masuk waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, ya, kita sholat sunnah subuh. Setelah sholat sunnah subuh, di sana ada zikir. Antara sholat sunnah subuh dan subuh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sholat subuh. Usahakan bisa berjamaah, usahakan bisa di masjid bagi laki-laki, kecuali jika darurat atau sewaktu-waktu di mana ingin mendidik keluarga sewaktu-waktu, memberikan contoh dalam berjamaah, dalam wirid dengan istri, dengan anak, dan sewaktu-waktu. Nah, beres sholat, terus zikir lagi, zikir setelah sholat, yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru bangkit, ya, baru bangkit. Silahkan beres-beres sekarang, baru membersihkan tempat tidur, beresin, ya. Silahkan nyuci pakaian, silahkan nyuci piring, dan silahkan bersih-bersih rumah, beres-beres dan sebagainya. Setelah itu berniat mencari rizki yang halal, ya, berniat cari rizki yang halal untuk bekal ibadah. Nah, itulah diantara cara kehidupan orang-orang yang beriman, orang-orang yang terdidik dengan didikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di setiap hari diminij ada waktu untuk mencari ilmu Allah, berguru kepada ulama.
Sempatkan itu. Jika ada uzur, sekarang ada streaming, ikut mendengarkan streaming. Karena saya ada uzur, tidak memungkinkan untuk bisa melangkahkan kaki karena tempatnya jauh, karena hujan, karena banyak karena silakan. Sekarang sudah ada streaming, ikut menyimak streaming. Tapi jangan menjagokan streaming saja. Itu ketika kita tidak mampu hadir secara langsung. Ingat, sempatkan untuk bisa hadir secara langsung, bertemu dengan guru langsung, melihat wajahnya langsung, dekat dengan guru, salaman dengan tangan guru langsung. Karena kedekatan dengan ulama, subhanallah, anugerahnya itu lain, luar biasa. Kenapa? Karena orang alim selalu dihujani oleh Allah dimanapun dan kapanpun beliau berada. Rahmat, keberkahan yang dihujankan oleh Allah luar biasa. Ketika kita dekat dengannya, maka kita akan kebagian, ya, kebagian semburan air tersebut, semburan rahmat, semburan keberkahan. Semakin dekat dengan orang seperti itu, semakin besar bagian yang akan kita dapatkan. Di sini perlunya ada waktu yang dikhususkan untuk duduk bareng dekat dengan guru, dengan ulama. Paham? Jelas? Nah ini sekarang ruginya umat Islam ini, banyak umat Islam yang ngaji hanya menjagokan media sosial, lalu menganggap sama. Nggak bisa sama. Keberkahannya nggak bisa sama, rahmat yang didapat nggak bisa sama. Mungkin dari sisi bahasan keilmuan bisa sama, tapi dari sisi keberkahan, asrornya, anwarnya tidak akan sama. Tidak akan sama. Hatta kita mendengar sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sebagian hadisnya tentang ziarah ke makom beliau. Masya Allah, tentang ziarah ke makom beliau. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang ziarah ke kuburanku, kata Nabi, maka wajib dia mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah. Ini ada kekhususan. Ini ada kekhususan. Kita berbuat ihsan dan salawat salam kepada Nabi bisa dari manapun juga. Kita membacakan salam kepada Nabi bisa dari manapun juga. Tapi ada yang tidak bisa kita dapatkan kecuali kita dekat dengan Rasulullah SAW secara fisik, yaitu dengan kuburannya, karena jasad Nabi diyakinkan ada di dalam kuburan tersebut. Paham? Jasad Nabi kita itu wajib diyakini ada di dalam kuburannya. Begitu pula jasad Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tidak ada kuburan Nabi, kuburan Rasul manapun di muka bumi yang bisa diyakini 100% bahwa jasadnya ada di situ, kecuali hanya satu, kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makom Nabi, kan? Itu keutamaannya sangat besar, sehingga dalam madhab yang 4, dalam bab ziarah ke makom Nabi, ulama pada membahas bahwa di Madinah tidak ada amal soleh yang disunnahkan. Ingat, yang disunnahkan, yang paling afdol ketimbang ziarah ke makomnya Rasulullah itu di Madinah. Seperti di Makkah, para ulama membahas dalam fikihnya bahwa tidak ada amal soleh setelah fardu
yakni yang disunnahkan, yang paling afdol yang dilakukan di Makkah, ya, seperti halnya melaksanakan umroh. Kalau di Makkah amalan yang lebih afdol adalah umroh. Umroh lagi, itu untuk di Makkah. Tapi untuk di Madinah, selain daripada fardu, yang paling afdol adalah ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sebagian riwayat hadis, ulama ahli hadis sudah menyebutkan kelak Nabi Isa alaihi salatu wassalam begitu turun, dan beliau di mana, di Damaskus nanti beliau akan turun dari langit ke Damaskus, Menara Putih di situ. Nah, Nabi Isa alaihissalatu wassalam beliau akan melaksanakan perjalanan ziarah secara khusus. Beliau berangkat dari situ kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah, hanya untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ini sudah disebutkan ini dalam hadis, dan beliau nanti ketika salam kepada Nabi akan kedengaran jawaban dari Nabi langsung dari dalam kuburnya. Nabi sudah berjanji di waktu hidupnya, nanti kalau saudaraku Isa ziarah mengucapkan salam kepadaku, aku akan menjawabnya. Allah. Ini artinya kedekatan secara fisik itu sangat penting sekali. Maka kumpulan seperti ini tidak diragukan lagi adalah kumpulan yang menjadi keberuntungan kita yang sangat hebat sekali. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, saat ini kita dikumpulkan dalam majelis yang sangat agung, ya. Kita diajak di majelis ini untuk mengenal lebih jauh kepada keagungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dengan penuh takzim, pengagungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya maulidnya saja yang kita agungkan, lah, tapi segala suatu Nabi kita agungkan. Itu cuma judul saja. Ta'ziman wa takriman, kita niat mengagungkan maulidnya Rasulullah SAW, itu hanya judul. Artinya adalah segala suatu nabi. Kenapa? Karena segala suatu nabi itu wajib diagungkan oleh kita semua. Karena segala suatu nabi diagungkan oleh Allah. Pahami? Segala suatu nabi diagungkan oleh Allah. Nur yang paling awal, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari nur yang paling awal sebelum alam semesta diciptakan. Nur itu adalah nur yang diagungkan oleh Allah. Ruh Nabi, ruh yang sangat diagungkan oleh Allah. Jasad Nabi, jasad yang sangat diagungkan oleh Allah. Ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi, ilmu yang sangat diagungkan oleh Allah. Masya Allah. Niat-niat yang hadir dalam hati Nabi, niat-niat yang diagungkan oleh Allah. Akhlak yang hadir di dalam jiwa Nabi, semua akhlak yang diagungkan oleh Allah, sehingga Allah bersaksi dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak itu di mana? Di hati. Allah langsung menyebutkannya. Apa yang ada dalam hati Nabi, semua akhlaknya, semua azim, akhlak yang sangat agung. Perbuatan Nabi yang diperbuat oleh anggota jasad Nabi, semuanya diagungkan oleh Allah. Ucapan Nabi, semua ucapan Nabi, sehingga oleh Allah disaksi, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, 'allamuhu syadidul quwa. Nabi, kata Allah, tidak berbicara dari hawa nafsu, tapi apa yang beliau bicarakan itu semuanya adalah dari wahyu Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allah memberitahu kepada kita segala yang Nabi ucapkan, ya, itu semuanya bersumber dari wahyu Allah semuanya. Tidak ada yang nyeleneh,
satu kata saja dari hawa nafsunya lah gitu. Beda dengan kita kan, yang kita ucapkan kebanyakannya dari hawa nafsu. Boleh jadi dari bisikan setan lalu kita ucapkan lagi. Yang kita lakukan bersumber dari hawa nafsu. Boleh jadi yang kita lakukan juga bersumber dari bisikan setan lalu kita lakukan. Kalau Nabi bukan, semuanya bersumber dari wahyu Allah. Allah diagungkan oleh Allah. Diagungkan bukan cuma setelah diangkat jadi Rasul, tapi diagungkan dari awal penciptaannya. Masya Allah. Diagungkan Rasulullah SAW dalam rahim ibunya. Diagungkan Rasulullah SAW proses kelahirannya, yang disebut dengan maulid, yang tanda keagungan kelahirannya didohirkan oleh Allah di alam semesta saat itu, sehingga semua ciptaan Allah semuanya merasa gembira ketika baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Semua alam semesta, ya semua alam semesta, sehingga tanda-tanda kesesatan, kemusyrikan, kekufuran oleh Allah dihancurkan di saat Nabi mau dilahirkan. Patung-patung berhala-berhala yang ada di muka bumi mendadak pada terjatuh, remuk tanpa ada yang menjatuhkan. Api yang disembah oleh kaum Majusi di kota Paris, konon 1000 tahun itu api belum pernah padam. Malam Senin waktu Nabi dilahirkan, padam seketika. Geger itu semua. Ini ada tanda apa ini? Ini kejadiannya tanda apa? 14 bangunan tanda kemegahan kerajaan Anusharwan, kerajaan Kisra. Malam Senin itu ambruk. Allah, ini ada apa? Ada apa? Ada apa? Geger di Masyrik, di Maghrib, di sana, di sini geger. Dulu kepercayaan orang itu kuat kepada tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda keburukan. Sihir kan di zaman dulu dimuliakan, diagungkan, dipercayai, ya. Sehingga dukun-dukun itu betul-betul dijadikan rujukan saat itu. Kumpulkan oleh Raja Kisra. Itu dalam ceritanya, ya. Kumpulkan semuanya oleh Raja Kisra. Barang dikumpulkan kabehanan, petinggi-petinggi, pemuka-pemuka agama ditanyakan oleh Raja Kisra, ini kejadian ini kan artinya mustahilah, kok bisa ambruk dan dengan kokohnya ini bangunan. Barangkali ini ada pertanda apa, ya? Siapa yang tahu di antara kalian? Begitu pula ketika di kota Paris, si api langsung padam, geger semua yang sedang nyembah Tuhannya hilang. Geger semua. Artinya dipertanyakan semuanya ternyata pengetahuan para dukun saat itu, para pendeta, para uskup saat itu, dan para biksu saat itu sama. Apa kata mereka? Tuhan Raja, ini adalah pertanda lahirnya Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena mereka dari leluhur mereka sudah tahu dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam bahwa berita tentang akan lahirnya Nabi akhir zaman itu sudah dibicarakan. Setiap Rasul yang diutus membicarakan akan lahirnya Nabi akhir zaman. Terakhir adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang membicarakan akan lahirnya Nabi akhir zaman. Dan tanda-tandanya sudah dibicarakan oleh para rasul. Nanti tandanya di negara ini, di sini ini. Nanti kalau lahirnya itu ada tandanya itu. Maka ketika terjadi itu tanda-tandanya, semua kompak jawabannya sama. Karena cerita ini sudah beredar di masyarakat dari zaman dulu. Kalau akan lahir Nabi akhir zaman, Allah
Kita tidak pernah dengar cerita ada Nabi yang dilahirkan seperti hebatnya cerita kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Nabi adalah kelahiran yang sangat diagungkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengagungkan kelahiran Nabi, tidak mungkin Allah mengkondisikan berbagai kejadian di alam semesta ketika Nabinya didhahirkan oleh Allah ke bumi. Paham tidak? Nah, catat oleh kita. Kalau alam semesta saja bahagia ketika Nabi dilahirkan, kenapa kita umatnya tidak bahagia dengan kelahiran Nabi kita? Ya, pahami oleh kita semua. Maka acara seperti ini adalah acara pelampiasan kebahagiaan atas kelahiran Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah. Apalagi kata Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam berjanji di dalam Sintudurornya itu kan disebutkan dalam marhaba fatrubu yahlal mathani fahazarul yumni gharrat wastadi'u bijamali faqafil husni tafarrat fatrubu yahlal mathani. Goyanglah kalian wahai ahlul Quran, goyang, kan? Kenapa harus goyang? Kenapa harus goyang? Goyanglah kalian, ya halal mazan. Artinya kalian harus merasakan kebahagiaan yang tak terhingga dengan kelahiran Nabi kalian Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kebahagiaan sudah memenuhi jiwa kalian, pasti jasad kalian akan goyang. Kalau orang sedang senang kan begitu. Coba bagaimana ekspresi orang yang bahagia. Tiba-tiba ada yang mengirim hadiah. Apa hadiahnya? Motor. Bagaimana? Begini? Kira-kira gimana? Wajah ceria. Wow, alhamdulillah. Gayanya lain. Gayanya lain. Coba kalau mendengarkan musik, lagi senang-senang dengar nyanyian musik, apakah begini? Enggak kan? Sampai goyang kaki, goyang tangan, goyang. Itulah ekspresi orang bahagia. Orang bahagia memang seperti itu. Coba kalau kita, apa dulu almarhum menggambarkannya begini, ya. Kata apa? Itu kalau kita kehilangan anak, udah beberapa tahun anak kita hilang, anak kecil. Tiba-tiba kan ada orang yang membawa anak kita itu, dia menemukan anak kita sudah beberapa tahun, kita menangis, kita cari-cari ke sana kemari, tidak menemukan juga. Kira-kira sekian ratus meter, ternyata anak kita ada yang bawa. Pak, ini anak bapak bukan? Bagaimana ekspresi kita bapaknya? Bagaimana ekspresi kita ibunya? Pantes itu pun kia suara apa teh jangan cager kan? Pantes kira-kira gitu enggak? Enggak, akan lain ekspresinya. Wah, sambil nyiksakeun sarung. Lompat, duluan. Bari gabung anak aing. Gitu kan? Ini ekspresi. Menangisnya menangis susah, menangis bahagia. Loh, jadi bisa ya kebahagiaan itu mengeluarkan air mata? Iya, karena manusia itu kalau sudah sampai puncaknya perasaan pasti akan mencucurkan air mata. Puncaknya perasaan sedih akan mengeluarkan air mata. Puncaknya perasaan takut akan mengeluarkan air mata. Begitu pula ketika puncaknya bahagia akan mengeluarkan air mata. Jangan ditanyakan hadisnya. Kenapa kamu marhaba baca sholawat sambil menangis segala macam? Kamu kok begitu sih? Kamu tidak tahu, dan naluri manusiawi, kebiasaan manusia itu kebiasaan manusiawi, tidak usah dipertanyakan.
Tidak butuh dalil Quran wala hadis. Enggak, itu mah. Tanyakan sama diri kamu, kenapa sih kau pakai ya Nabi Assalamualaikum sampai pakai tepuk pilu segala macam. Kamu kok bertanya kepada orang yang sedang bahagia, lalu sedang bahagia mereka goyang, mereka nyanyi-nyanyian. Kamu juga kalau sedang senang kan heheotan. Tetap makan karena naon wae, bener nggak? Kamu goyang badan kamu. Maka kata Habib Ali, fatrabu ya halal mazani, ya? Ayo goyanglah, goyanglah. Oh ya hari Quran, masya Allah. Fahazarul yumni gharrat, tuh burung-burung bulbul juga tuh, ya, burung-burung keberkahan gharrat, bersiul, bernyanyi burung juga tuh kan, berkicau burung juga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas mau dilahirkan, Siti Aminah meriwayatkan datang burung-burung di waktu sahur itu, burung-burung sambil apa ini? Mengepak-ngepak sayapnya di hadapan dadanya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, dan melampiaskan kebahagiaan. Maka sebagian ulama ada yang menyusun kasidah rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi. Apa artinya? Ya, artinya adalah tuh atyaru tashdu, burung-burung, kan? Burung-burung bernyanyi, burung-burung berkicau, kan? Kenapa? Karena merasa bahagia di malam dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita pun juga malam ini ikut bahagia, ya, dengan dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebahagiaan ini memang hak. Kebahagiaan ini memang seharusnya, karena kelahiran Nabi adalah anugerah terbesar dari Allah, bukan cuma bagi kita umatnya saja, tapi bagi alam semesta. Tidak akan ada rahmatan lil alamin kalau Nabi tidak dilahirkan. Ya. Tidak akan ada yang disebut syariat Islam, ajaran tauhid, ajaran apapun. Ingat, kalau Nabi kita tidak dilahirkan. Maka pertama-tama ketika Allah mau memberikan anugerah terbesar kepada kita semuanya dan kepada alam semesta, Allah dohirkan dulu wujud baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia. Itu adalah, ya, itu adalah prosesi, ya, prosesi pemberian anugerah terbesar dari Allah kepada semua alam semesta. Maka pantas ketika Nabi dilahirkan seluruh alam semesta gembira, malaikat gembira, semua langit gembira, buminya gembira, binatang gembira. Masya Allah, semuanya gembira. Arasnya Allah gembira. Malah ada riwayat yang mengatakan fahtazzal arsyu taraban wastimsyara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara. Arasnya Allah, keraton Allah sampai goyang, gemetar. Kenapa gemetar? Saking gembiranya itu aras ketika Nabi kita mau dilahirkan itu. Allah wazdadal kursiyu wa waqara, wazdadal kursiyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah bertambah kemilaunya, bertambah pancaran cahayanya. Masya Allah. Kenapa? Karena ini menggambarkan kegembiraan atas kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Wamtala'atis samawatu anwar, semua langit menjadi terang benderang, semua langit terhias dengan cahaya. Kenapa? Karena menggambarkan, mendohirkan kegembiraan atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Di dunia bagaimana? Wa inatis simar wa adna syajaru lil jani jana. Masya Allah. Sebelum Nabi dilahirkan, beberapa tahun sebelumnya kemarau panjang Arab itu. Di berbagai negara kemarau panjang. Ketika Nabi pas mau dilahirkan oleh Allah didandani bumi ini dengan warna-warni anugerah, warna-warni rizki,
tumbuh-tumbuhan, masya Allah, di mana-mana. Jadi, bumi ini menjadi hejo lembok, cukuran saudara. Berbagai buah-buahan, masya Allah, kan? Masya Allah, melimpah di mana-mana. Lalu sungai-sungai, ya, sungai-sungai penuh dengan air yang mengalir. Bumi ini menjadi subur, Makkah Madinah menjadi subur. Itu menjelang Nabi mau dilahirkan. Salah satu tanda keberkahan di muka bumi adalah, ya, ketika Nabi mau dilahirkan, bumi ini menjadi subur seketika. Menyambut kelahiran baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan kita menjadi subur. Di dunia subur dengan warna-warni, di kubur subur dengan warna-warni nikmat, di akhirat subur dengan warna-warni nikmat. Dan mudah-mudahan Kang Dadan dan sekeluarga yang menjadi wasilah, kita semua bisa ikut bersama-sama menggabungkan niat kita kepada niatnya Sahibul Bait. Mudah-mudahan beliau dilimpahi karunia Allah, dihujani rahmat dan keberkahan dari Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak beliau semuanya ini, tiga-tiganya, wabil khusus yang sekarang diakikahi, yaitu Muhammad Alawi, ya. Semoga oleh Allah dijadikan hamba-hambanya yang Allah cintai, hamba-hambanya yang Allah muliakan, yang Allah sayang, ya, dan menjadi ahli ilmu Allah, menjadi imam bagi para muttaqin, menjadi kekasih Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjadi kekasih semua para kekasih Allah. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan umroh yang akan dilaksanakan oleh Kang Dadan insyaallah tanggal 8 Oktober bersama Abuya, doakan ya, semoga segalanya ada dalam jaminan Allah, ada dalam penjagaan Allah, dan segalanya ada dalam ridhonya Allah. Mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah, mendapatkan umroh yang mabrurah, ziarahnya diterima oleh Rasulullah SAW, dan mendapatkan syafaat daripadanya, mendapatkan keberkahan daripadanya, mendapatkan cahaya dan asrar daripadanya, mendapatkan madad daripadanya. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir, ya, mudah-mudahan esok atau lusa kita pun dikasih rezeki oleh Allah, bisa berangkat ke Makkah Madinah, bisa melaksanakan haji dan umrah, bisa berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa kita dikabul oleh Allah.